Ada seorang Kapolri yang menolak disuap, menolak hidup mewah, bahkan rela kehilangan jabatan demi mempertahankan kejujuran. Di zaman ketika kekuasaan seringkali lebih dihormati daripada kebenaran, ada satu nama yang hingga hari ini masih dikenang sebagai simbol integritas. Selamat datang di channel Ayung Storyteller. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, di sini kita akan mengupas kisah-kisah sejarah, tokoh inspirasi, misteri dunia, dan fakta-fakta yang jarang dibahas. Jadi pastikan kalian menonton sampai selesai, karena kisah hari ini bukan sekedar sejarah tetapi juga mempelajari tentang arti sebuah kehormatan. Jenderal Hoegeng Iman Santoso lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Oktober 1921. Namanya kemudian dikenal sebagai sosok polisi yang bersih, berani, dan tidak pernah mau menggadaikan prinsip demi jabatan. Karirnya dimulai dari masa pendudukan Jepang, memulai pendidikan kepolisian setelah Indonesia merdeka. Ia bertugas di berbagai daerah termasuk di Medan hingga akhirnya pada tahun 1952 menjadi salah satu lulusan pertama PT IKA Angkatan Prikasit. Sejak saat itu perjalanan panjang seorang polisi yang dijuluki tak ternoda pun dimulai. Tapi bukankah jabatan tinggi biasanya hidup dengan segala fasilitas mewah ya? Justru disitulah Jenderal Hoegeng berbeda. Ketika banyak pejabat berlomba-lomba menunjukkan kemewahan, Jenderal Hoegeng memilih hidup sederhana. Ia menolak pengawalan yang berlebihan. Ia juga menolak menggunakan fasilitas yang menurutnya tidak diperlukan. Bahkan ia meminta istrinya menutup toko bunga kecil yang dimiliki keluarganya, bukan karena usahanya merugi, tetapi karena ia tidak ingin ada orang yang memanfaatkan toko itu sebagai jalan untuk memberikan hadiah atau menyelipkan sogokan. Bagi Jenderal Hoegeng, sekecil apapun peluang terjadinya konflik kepentingan harus ditutup sejak awal. Jadi bener ya kalau Jenderal Hoegeng memang terkenal tidak bisa disuap. Saking terkenalnya, Presiden keempat Indonesia Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur pernah melontarkan kalimat yang hingga kini masih sering dikutip. Ini ada 3 orang yang jujur, ya 3 polisi yang jujur. Siapa? Bukan 2 patung polisi, 3 polisi tidur. Kalimat itu memang bernada humor, tetapi menggambarkan bagaimana masyarakat memandang integritas Jenderal Hoegeng. Bahkan selama menjabat sebagai Kapolri, ia dikenal hidup sangat sederhana dan lebih mementingkan tegaknya hukum daripada memperkaya diri. Kalau begitu, apa yang membuat karirnya berakhir? Bermula pada akhir tahun 1970-an, saat itu muncul kasus penyeludupan mobil mewah berskala besar yang menyeret nama-nama berpengaruh. Pada tahun 1971, Jenderal Hoegeng memerintahkan penyelidikan secara serius. Kasus itu melibatkan pengusaha yang dikenal memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh-tokoh penting pada masa itu. Meruginya negara diperkirakan mencapai 716 juta rupiah. Angka yang luar biasa besar pada zamannya. Benar nggak ada orang yang mencoba menyuap Jenderal Hoegeng secara langsung? Ya, salah satu kisah yang paling melegenda adalah ketika seorang pengusaha datang ke kantornya sambil membawa amplop tebal. Tanpa marah, tanpa emosi, Jenderal Hoegeng hanya menunjuk sebuah tong sampah, lalu berkata dengan tenang, "Kantor saya tidak punya brankas, taruh saja uang Anda di situ." Kalimat itu menjadi simbol bahwa harga diri seorang penegak hukum tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Tapi apakah keberaniannya itu membuat hidupnya lebih mudah? Justru sebaliknya, keberanian Jenderal Hoegeng
membuatnya berhadapan dengan sistem yang penuh kepentingan. Ia memang tidak langsung dicopot. Namun pada 2 Oktober 1971 ia dipensiunkan lebih awal, sekitar 2 tahun sebelum masa tugasnya berakhir. Setelah itu Presiden Soeharto menawarkan jabatan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belgia. Namun Jenderal Hugeng menolak tawaran tersebut. Ia memilih tetap tinggal di Indonesia tanpa jabatan, tanpa fasilitas, tetapi tetap menjaga kehormatan dirinya. Setelah pensiun, apakah Jenderal Hugeng memilih diam? Pastinya tidak. Ia tetap menyuarakan pendapatnya. Jenderal Hugeng bergabung bersama tokoh-tokoh nasional dalam petisi 50-an yang mengkritik penyalahgunaan kekuasaan pada masa Orde Baru. Akibat sikapnya itu, ia semakin dijauhi oleh lingkaran kekuasaan. Namun tekanan tersebut tidak pernah membuatnya mengubah prinsip hidupnya. Jenderal Hugeng mungkin kehilangan jabatan, tetapi ia tidak pernah kehilangan kehormatan. Ia membuktikan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada uang maupun kekuasaan. Setelah wafat tahun 2004, pemerintah mengarahkan bintang Mahaputra Utama sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan integritasnya. Hingga hari ini, nama Jenderal Hugeng tetap dikenang bukan karena pangkatnya, melainkan karena ia memilih kehilangan jabatan daripada kehilangan hati nurani. Kalau menurut lu, apakah di zaman sekarang masih ada sosok seperti Jenderal Hugeng? Kalau ini kita kasih aja ke penonton di bawah ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jenderal Hugeng mengajarkan kita satu hal yang sangat sederhana tetapi sangat sulit dilakukan. Kejujuran memang tidak selalu membawa kemudahan, tetapi kejujuran akan selalu meninggalkan kehormatan. Karena jabatan bisa berakhir, kekuasaan bisa berganti, tetapi nama baik akan terus hidup dalam ingatan banyak orang. Kalau kalian suka cerita sejarah, tokoh inspiratif, misteri dunia, dan fakta-fakta menarik seperti ini, jangan lupa tekan tombol like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Gue Ayung Storyteller berterima kasih sudah menemani cerita hari ini. Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya. Thank you for watching.